Kemudian manfaat yang kedua adalah ternyata ketika kita mempelajari Al-Quran itu efeknya adalah optimalisasi otak. Ya, ternyata dengan membaca Al-Quran itu, menurut University King Abdul Aziz ya di Arab Saudi, aktivitas neuroplasticity itu meningkat ketika seseorang itu membaca Al-Quran. Nah, jadi dengan kita mempelajari tahsin ya, seperti itu, posisi huruf, panjang pendek huruf, itu ternyata aktivasi otak manusia itu meningkat dia. Jadi pantas saja jika ada orang yang membaca Al-Quran ya, anggap sepertinya remeh gitu ya, membaca Al-Quran ya, hanya membaca huruf, memperbaiki huruf, apa fungsinya. Ternyata otak manusia itu bekerja dengan optimal ketika seseorang mempelajari Al-Quran. Jadi tidak ubahnya itu, orang yang mempelajari Al-Quran itu tidak ubahnya seperti dia sedang belajar di bangku sekolah gitu. Jadi secara otomatis orang yang mempelajari Al-Quran lama-kelamaan itu akan cerdas dengan sendirinya. Termasuk ke manfaat ketiga. Dan ternyata ada juga penelitian dari Journal of Religion dan Healthy pada tahun 2018 ternyata menyebutkan bahwa terapi spiritual berbasis Al-Quran dengan membaca Al-Quran ternyata mampu membantu memulihkan pasien dari penyakit jantung koroner. Awalnya Al-Quran itu membuat tenang ya. Nah, ketenangan itu lalu membuat seseorang itu mengoptimalisasi otaknya. Lalu yang ketiga adalah ia mampu memulihkan pasien ya, dari serangan jantung koroner. Kenapa bisa seperti itu? Nah, analoginya seperti ini. Ini berhubungan dengan aliran darah ya. Ketika seseorang tenang itu, maka detak jantung itu jadi stabil. Nah, ketika detak jantung stabil, ditambah lagi dengan membacanya itu optimalisasi otak, aliran darah ke otak manusia. Nah, aliran darah ketika otak digunakan itu, aliran darah akan mengalir ke otak. Nah, jadi ketika seseorang mempelajari Al-Quran itu, aliran darah itu akan lancar, maka secara otomatis jika hal ini dilakukan dengan kontinu terus-menerus, maka aliran darah yang lancar itu bisa perlahan-lahan itu menghilangkan ya penyakit jantung koroner seperti itu. Dan ini sudah dibuktikan melalui penelitian Journal of Religion and Healthy ya pada tahun 2000.